Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konseling kelompok bagian 2. Sebelum itu, perkenalkan dulu kami dari kelompok 12 mata kuliah bimbingan konseling STKIP Muhammadiyah Kuningan, di mana anggota-anggotanya yang pertama ada Everlina Amelia dengan NIM 205223004. Yang kedua ada Tias Harsajatnika dengan NIM 205223035. Yang terakhir ada Ulfa Aulia Febriana dengan NIM 205223024. Agar tidak mengulur waktu, mari kita buka saja presentasinya, di mana materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Everlina Amelia. Konseling kelompok pada bagian ini akan membahas pengertian konseling kelompok. Apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok merupakan suatu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengatasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Konseling kelompok merupakan teknik proses pemecahan masalah yang dilaksanakan dalam suatu kelompok. Di dalamnya terdapat konselor dan beberapa konseling yang selanjutnya dapat membentuk suatu hubungan konseling yang bersifat hangat, terbuka, primitif, dan penuh keakraban. Di dalamnya terdapat pengungkapan dan pemahaman masalah, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, serta kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang harus ada dalam konseling kelompok. Yang pertama yaitu tujuan konseling kelompok yang didukung oleh semua anggota kelompok. Yang kedua, anggota kelompok. Ketiga, pemimpinnya konseling kelompok. Yang keempat yaitu aturan yang diikuti ialah ketentuan berkenaan dengan pengembangan suasana interaksi yang akrab, hangat, permisif, dan terbuka. Selanjutnya yaitu ada tujuan konseling kelompok. Sebenarnya untuk apa tujuan konseling kelompok ini? Yaitu agar terciptanya suasana menjadi lebih terbuka dan jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, serta belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain, berkembang untuk lebih menerima diri sendiri, belajar berkomunikasi dengan orang lain, belajar untuk lebih akrab dengan orang lain, dan meningkatkan kesadaran diri sehingga akan merasa lebih bebas dan tegas dalam memilih keputusan dalam memecahkan masalah. Adapun manfaat konseling kelompok. Pendekatan kelompok dikembangkan dalam proses konseling didasarkan atas pertimbangan bahwa pada dasarnya kelompok dapat pula membantu memecahkan individu atau sejumlah individu yang bermasalah. Weiner mengatakan bahwa interaksi kelompok memiliki pengaruh positif untuk kehidupan individual karena kelompok dapat dijadikan sebagai media terapeutik. Menurutnya, interaksi kelompok dapat meningkatkan pemahaman diri dan baik untuk perubahan tingkah laku individual. Kemudian keterbatasan konseling kelompok. Yang pertama, setiap klien perlu berpengalaman konseling individual baru bersedia memasuki konseling kelompok. Yang kedua, konselor akan menghadapi masalah lebih kompleks pada konseling kelompok dan konselor secara spontan harus dapat memberi perhatian kepada setiap klien. Yang ketiga, kelompok dapat berhenti karena masalah. Hal tersebut dinamakan dengan proses kelompok. Yang keempat, kekurangan informasi individu yang mana yang lebih baik ditangani dengan konseling kelompok dan yang mana yang sebaiknya ditangani dengan konseling individual. Yang terakhir, seseorang sulit percaya kepada anggota kelompok, akhirnya perasaan, sikap, nilai, dan tingkah laku tidak dapat dibawa ke situasi kelompok. Tentunya, kegiatan konseling kelompok ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam proses kegiatannya. Kelebihan dari konseling kelompok ini yang pertama adalah bersifat praktis, karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kesepakatan semua komponennya. Yang kedua, dapat memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk saling memberi dan menerima umpan balik. Yang ketiga, anggota belajar dapat berlatih tentang perilaku yang baru.
Lalu yang keempat, dapat digunakan untuk menggali tiap masalah yang dialami oleh anggota. Lalu dapat belajar untuk meningkatkan kepercayaan kepada orang lain dan dapat meningkatkan sistem dukungan dengan cara berteman akrab dengan orang lain. Nah, kekurangan dari konseling kelompok ini juga adalah yang pertama, tidak semua cocok berada dalam kelompok. Dan yang kedua, kelompok digunakan sebagai tujuan. Lalu yang ketiga, perhatian konselor lebih menyebar karena berkelompok. Lalu sulit untuk dibina kepercayaannya. Dan yang terakhir, klien sering mengharapkan terlalu banyak dari kelompok, sehingga ia tidak berusaha untuk berubah dengan proses individu. Selanjutnya yaitu proses interaksi dan konseling kelompok. Proses kelompok dimaksudkan sebagai gambaran tentang interaksi yang terjadi dan teramati di antara anggota dalam aktivitas konseling kelompok, sesuai dengan urutan tahapannya, yaitu tahapan yang pertama, pra-konseling atau pembentukan kelompok. Tahap ini merupakan tahap persiapan sebelum pelaksanaan konseling kelompok. Pada tahap ini, terutama pembentukan kelompok yang dilakukan dengan seleksi anggota dan menawarkan program kepada calon peserta konseling, sekaligus membangun harapan kepada calon peserta. Lalu tahapan yang kedua yaitu tahap permulaan atau orientasi dan eksplorasi. Pada tahap ini, mulai menentukan struktur kelompok, mengeksplorasi harapan anggota, mulai dari fungsi kelompok, sekaligus mulai menegaskan tujuan dari konseling kelompok itu sendiri. Lalu tahapan yang ketiga yaitu tahap transisi. Pada tahap ini diharapkan masalah yang dihadapi masing-masing klien dirumuskan dan diketahui apa sebab-sebabnya. Anggota kelompok mulai terbuka, tetapi sering terjadi pada fase ini justru terjadi seperti kecemasan, resistensi, konflik, atau enggan jika harus membuka diri. Nah, yang selanjutnya tahap yang keempat, tahap kerja kohesi dan produktivitas. Jika masalah yang dihadapi oleh masing-masing anggota kelompok sudah diketahui, langkah berikutnya adalah menyusun rencana-rencana atau tindakan penyusunan. Tindakan ini disebut pula produktivitas. Kegiatan konseling kelompok dapat terjadi dengan ditandai oleh masing-masing individu yang mulai membuka diri lebih besar atau menghilangkan defensifnya, mulai belajar bertanggung jawab dan tidak lagi mengalami kebingungan. Lalu tahap yang terakhir, tahap akhir atau konsolidasi dan terminasi. Anggota kelompok mulai mencoba melakukan perubahan-perubahan tingkah laku dalam kelompok. Setiap anggota kelompok memberi umpan balik terhadap yang dilakukan oleh anggota yang lain. Umpan balik ini sangat berguna untuk perbaikan jika diperlukan dan dilanjutkan atau diterapkan dalam kehidupan klien jika dipandang telah memadai. Karena itu, implementasi ini berarti melakukan pelatihan dan perubahan dalam skala yang terbatas. Tahapan yang terakhir itu tindak lanjut dan evaluasi. Jadi setelah berselangi beberapa waktu, konseling kelompok perlu dievaluasi. Tindak lanjut yang dilakukan jika ternyata ada kendala-kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Mungkin diperlukan upaya perbaikan terhadap rencana-rencana semula atau perbaikan terhadap cara pelaksanaannya. Sejalan dengan tahapan-tahapannya, konseling kelompok dapat tumbuh dan berkembang, terutama dari segi interaksi anggota satu sama lainnya. Biasanya dalam proses kelompok, secara bertahap akan terjadi kohesivitas, partisipasi, interaksi interpersonal antar anggotanya. Dalam konseling kelompok, proses-proses tersebut akan terbentuknya saling percaya di antara mereka berkat suasana yang dibangun oleh konselor. Interaksi dalam kelompok biasanya sangat beragam polanya. Interaksi dapat terjadi apabila seorang memberi perhatian kepada anggota kelompok, seorang anggota perhatian pada anggota yang lainnya, dan setiap anggota kelompok intinya saling memberi perhatian dan sebagainya. Dalam konseling kelompok yang dikembangkan adalah dinamika, di mana konselor memberi perhatian kepada semua kliennya. Demikian pula setiap anggota kelompok saling memberikan perhatian satu sama lain. Dengan demikian, pola hubungan yang diciptakan adalah hubungan yang setara,
sesama klien dan konselornya dapat membantu mengelola dinamika kelompok. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.